Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala nuwasil qira'atana min kitab At-Tufahatu fin Nahwi wa hadha liqa'una al-liqa'u ats-tsani ba'dal 20. Baik. Nadkhul baban jadidan wa huwa babuz zuruf. Ya, pembahasan tentang zuruf ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hal. Kesamaan antara dua bab ini adalah sama-sama mansubat. Ya. Kalau hal itu mansub, selalu mansub, maka begitu juga zuruf atau zorof. Hanya saja zorof itu nanti dia bisa juga beberapa bagian dari zorof nanti ia tidak berbentuk mansub. Nah, makanya di sini tidak dikatakan zorof itu mansub abadan. Ya, kalau di hal kemarin kan kita katakan i'lam annal hala nasbun abadan, gitu kan? Ya, itu kalau al-hal, karena dia dalam semua kondisi pasti mansub dia. Tapi zorof itu nanti ada beberapa kondisi yang sekarang tidak kita ambil kondisi-kondisi itu, tapi nanti ada beberapa kondisi ya, yang sedikit sekali ya, dalam kondisi tidak mansub. Baik, kita mulai. Babu zurufi, az-zuruf jama dari zorfun, artinya keterangan. Ya, az-zuruf artinya keterangan. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam istilah nahwunya zorof itu artinya keterangan. I'lam anna dzurufa ala wajhain. Ketahuilah bahwasanya zaraf itu ada dua sisi. Berarti dia ada yang ketiga dan keempatnya. Zarfu zamanin wa zarfu makanin. Ya, keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia misalkan saya pergi ke pasar sore hari. Nah, kata sore hari ini ya itu disebut keterangan waktu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya zarfu zaman. Kalau kita katakan saya pergi ke masjid, nah, kata masjid ini namanya zarfu makan. Saya menaruh makanan di atas meja, di atas, di bawah, di samping, di dalam, di tengah, di sekeliling. Itu namanya zarfu makan, ya, keterangan tempat. Baik. Sekarang pertanyaannya, zorof zaman dan zorof makan ini dia umdah apa fudlah, ya, kawan? Umdah apa fudlah dia? Fudlah. Ya. Berarti kalimat itu tetap akan benar tanpa adanya zorof ini. Berarti fungsi dari zorof itu sendiri apa kalau begitu? Ya, untuk menambahkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada informasi tambahan yang ingin kita sampaikan berupa informasi apa? Informasi waktu kejadian itu atau tempat kejadian itu. Itu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan ada bentuk kalimat SPOK. Nah, K itulah zorof dalam bahasa Arab. Ya, K itu keterangan waktu atau keterangan tempat, zaraf zaman atau zaraf makan dalam bahasa Arab. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu zaraf zaman, keterangan waktu. Fadzarfu minaz zaman, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu, dan ini kan tadi kita katakan termasuk mansubat ya, pembahasan mansubat. Maka ya zaraf zaman itu nanti bentuknya mansub semua. Ya, contohnya misalkan al-yauma. Ya, al-yauma artinya apa? Apa artinya? Hari ini, bukan hari, bukan. Ya, artinya hari ini. Kalau pakai alif lam artinya hari ini. Ya, kapan dia artinya hari? Kalau dia nggak pakai alif lam dan dia marfu. Paham ya? Nah, ingat al-yauma artinya hari ini, today. Ya. Kalau antum katakan al-yaumu itu artinya hari, bisa hari apa aja, Senin, Selasa, Rabu. Ya, bisa hari kemarin, sekarang atau besok. Jelas ya? Nah, jadi kalau al-yauma fathah itu artinya hari ini. Ya, di Al-Qur'an dikatakan apa?
Al-yauma akmaltu lakum. Al-yauma artinya apa di situ? Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, lalu sempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatku dan aku ridho Islam itu menjadi agama kalian. Allah katakan al-yauma di situ pada hari ini, yaitu hari ketika haji wada itu, Fathu Makkah itu. Paham ya? Baik. Jadi al-yauma artinya hari ini. Kalau antum mau mengatakan hari Senin, jangan tak pakai alif lam dan jangan dipaksahkan. Ya, untuk mengatakan yaumul isnain. Hari kiamat, yaumul kiamah. Ya, hari hisab, yaumul hisab. Ya, tapi jangan katakan al-yauma karena kalau al-yauma artinya hari ini spesifik ya. Sekarang misalkan hari Rabu. Kalau kita katakan al-yauma ya hari Rabu maksudnya. Kalau besok kita mengatakan al-yauma berarti hari Kamis maksudnya. Baik. Kemudian wal-lailata. Kalau al-yauma artinya hari ini, al-lailata artinya malam ini. Ya. Kalau al-lailatu artinya apa? Malam. Bisa malam apa aja. Ya bisa kapan aja. Makanya dikatakan apa? Lailatul Qadri. Kenapa nggak Lailatul Qadri? Kacau maknanya kalau Lailatul Qadri. Artinya malam ini begitu kan. Keliru ya. Artinya jadi al-lailata artinya malam. Misalkan Ahmad nanya, "Ustaz, kapan kita belajar?" Kalau Anda katakan al-lailah, ya, al-lailata itu artinya malam ini. Ya, kalau Anda katakan al-yauma artinya hari ini. Ya. Kalau Anda katakan al-ana artinya sekarang. Intinya waktu yang sedang kita berada di dalamnya. Ya. Kalau Ahmad nanyanya sore hari, kalau Anda katakan al-lailah berarti malam yang akan datang ini. Malam ini maksudnya. Baik. Nah, kemudian lawan dari al-lailah itu adalah al-barihah. Al-barihata. Al-barihata. Apa itu al-barihah? Kalau al-barihah artinya tadi malam. Ya, tadi malam menulisnya al-bahir, al-barih. Al-barihatu atau al-barihata. Jadi besok misalkan ya malam ini kita belajar, kemudian besoknya ya Egi nanya ke Ahmad, ya kapan antum belajar? Ya, tadi malam. Di malam yang telah lewat maksudnya kan? Tadi malam artinya malam yang telah lewat. Ya, maka ya, Ahmad mengatakan al-barihata. Tapi kalau malam yang akan datang, maksudnya nanti malam ini, sekarang kan jam 4 sore. Malam yang akan datang ini, jam 6 sore dan ke atasnya, itu namanya al-laila, al-lailata. Jangan salah pakai nanti ya. Malam yang akan datang, kita katakan al-lailata. Malam yang telah lewat, kita katakan al-barihata. Ya. Ke depannya al-lailah, ke belakangnya al-barihah. Tergantung posisi kita ngomongnya kapan. Paham? Baik, jadi al-lailah artinya malam ini, al-barih artinya tadi malam. Beda ya. Kemudian as-sa'ata artinya jam ini. As-sa'ata artinya jam ini. Al-ghudwata artinya pagi ini. Al-ashiyata artinya sore ini. Asy-syahra artinya bulan ini. As-sanata artinya tahun ini. Qabla, ba'da. Qabla artinya sebelum. Ba'da artinya setelah. Baik. Kalau antum mengatakan bulan Ramadan, antum mengatakan apa? Syahru Ramadan. Ya kan? Syahru Ramadan antum katakan. Tapi kalau mau bilang bulan ini, bulan Zulhijjah, antum mengatakan syahru Zulhijjah. Ya, syahru Zulhijjah. Al-yauma yaumul arbi'a. Jelas ya? Hari ini hari Rabu. Ya, bulan ini bulan Zulhijjah. Paham ya? Baik. Wa ma asbaha dzalika min asma'iz zaman dan yang lainnya. Ya, contoh-contoh yang lain. Jadi ini sebagian saja berarti.
Wadzarfu minal makan. Sedangkan keterangan tempat. Contohnya adalah khalfa. Khalfa artinya di belakang. Sama seperti waro'a. Khalfa artinya di belakang. Amama sebaliknya, lawan katanya, di depan. Amama di depan. Fauqa artinya di atas. Kalau huruf jar ada nggak yang bermakna di atas? Apa? Huruf jar apa yang bermakna di atas? Ala. Itu bedanya fauqa sama ala ya. Kalau fauqa itu dzaraf, ala itu huruf jar. Dan fauqa itu biasanya dia tidak menempel atau jauh dengan bendanya. Pesawat di atas rumah, itu fauqa kita katakan, bukan ala. Karena kalau ala itu contohnya antum di atas kursi. Nah, ini ala, nempel kan? Gitu ya. Nah, di atas kita ada langit-langit. Ya, ada pelapon. Ini kita katakan fauqa, bukan ala. Gitu ya. Berarti paham sekarang mana summastawa 'alal arsy? Paham ya? Berarti Allah dengan arsy itu berdekatan. Entah nempel apa tidak, wallahu a'lam. Itu kaifiahnya kita tidak tahu karena itu perkara gaib. Yang jelas Allah dengan arsy itu berdekatan. Karena kalau tidak, maka pasti digunakan kata fauqa. Nah, maka ketika Allah mengatakan bahwasanya dirinya berada di atas langit yang ketujuh, Allah gunakan kata fauqa. Ya. Min fauqis samawatis sab'a. Ya, dari 7 lapis langit. Ya, dari 7 lapis langit itu artinya Allah dengan lapis langit-langit yang 7 itu jarak jauh. Ya. Jelasnya? Baik. Jadi khalfa tadinya di belakang, amama di depan, fauqa di atas, takhta kebalikannya di bawah, indahnya di samping, ya, di samping atau di sisi, haula artinya ya, di sekitar. Misalkan tawaf haulal Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Baik. Wa ma asbaha dzalika min asma'il makan, dan contoh-contoh yang lain dari contoh-contoh ya, asma'ul makan atau zarfu al makan. Baik. Jelas ini berarti ya, zarful makan dan zarful zaman. Baik, sekarang apa hukumnya? Wa zarfu nasbun idza ji'ta bihi zarfan fi mawdi'ihi. Zarf itu dihukumi mansub, tapi enggak selamanya mansub. Kalau dihalkan abadan dibilangnya. Al-halu nasbun abadan. Tapi di sini nggak ada kata abadan. Itu menunjukkan dia ya normalnya mansub, ya, tapi kadang juga tidak mansub. Begitu. Maka ada kata qoblu, ada kata qobla, ya kan? Pernah dengar ya? Qoblu, qobla, qobli, ada kan? Nah, kalau dibaca qobla, berarti dia sedang berposisi sebagai zaraf. Kalau dibaca qoblu atau qobli, berarti dia tidak sedang berprofesi sebagai zaraf. Paham ini ya? Sama seperti kata al-yauma tadi. Kalau antum baca al-yauma, berarti dia sedang sebagai keterangan waktu. Tapi kalau al-yaumu atau al-yaumi, berarti ada fungsi lainnya nanti. Jelasnya? Misalkan al-yaumi, antum katakan fil yaumi, pada suatu hari artinya. Fil yaumi. Kenapa? Karena fi huruf jar, al-yaumi berarti isim majrur namanya, bukan dzaraf lagi. Atau ya? Al-yaumi di sini namanya isim majrur, bukan dzaraf. Kenapa? Karena dzaraf itu hukum asalnya dia adalah mansub. Baik, makanya dikatakan di sini wa dzarfu nasbun. Dzaraf itu mansub idza ji'ta bihi dzarfan. Kalau engkau mendatangkannya sebagai dzaraf. Artinya kalau antum perlakukan dia sebagai dzaraf, dzaraflah dia. Fi maudi'ihi, pada tempatnya. Maudhi' artinya tempat atau posisinya. Baik. Dari mana kita tahu dia itu dzaraf apa bukan? Ya, kalau kita bisa menentukan harokatnya, maka dia mansub. Tapi kalau nggak ada harokatnya, antum pahami dari kalimat itu dia menunjukkan keterangan waktu apa enggak? Kalau menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, dzaraf berarti. Ya. Maka cara mendeteksi dzaraf itu, ajukan pertanyaan kapan dan di mana. Muhammad pergi ke pasar di pagi hari. Kapan Muhammad pergi ke pasar?
Di pagi hari. Nah, itu dzaraf. Ngerti? Kalau Anda katakan pagi hari adalah ya, waktu yang pas untuk murojaah. Dzaraf bukan di situ. Hah? Dzaraf bukan? Bukan. Pagi hari adalah waktu yang pas untuk belajar. Ya. Nah, kata pagi hari adalah waktu yang pas untuk belajar, ini bukan keterangan waktu di situ. Itu penjelasan bahwasanya pagi itu adalah bagian waktu yang pas digunakan untuk belajar. Ya. Nanti nggak maksudnya? Hah? Bingung? Nah, jadi fungsi dari dzaraf itu adalah menjelaskan waktu kejadian atau tempat kejadian. Saya makan ikan di restoran. Di mana saya makan ikan? Di restoran. Paham ini? Nah, berarti ada kejadian nggak di situ? Apa kejadiannya? Makan. Di mana kejadiannya? Restoran. Di mana tempat kejadiannya? Itu namanya dzaraf makan. Ya, dzarful makan. Ya, keterangan tempat. Kalau Anda ganti kalimatnya, saya makan ikan di sore hari. Ya. Nah, kapan saya makan ikan? Sore hari. Maka itu berarti dzarful zamannya. Nah, sekarang ya, kata ya, di restoran tadi kita ganti, misalkan restoran adalah tempat makan. Apa irob restoran di situ? Keterangan tempat? Nah, enggak. Apa perbuatan yang terjadi di situ? Enggak ada. Nanti maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan contoh yang kedua, sore hari, ya, kata sore hari itu, ya, sore hari adalah waktu untuk makan ikan, misalkan. Ya, sore hari adalah waktu untuk makan ikan. Maka kalimat sore hari adalah, kalau sudah masuk ke adalah, itu berarti dia mubtada khobar bentuknya. Sore hari mubtada adalah bla bla bla, itu khobarnya. Arti ini? Nah, berarti cara gampangnya, antum lihat dalam bahasa Indonesia, susunannya K itu pasti di belakang. S-P-O-K. Nanti dzaraf itu letaknya di belakang. Kenapa? Karena dia itu fudlah, tambahan. Tambahan itu di mana-mana letaknya di belakang. Ngerti ya? Baik. Maka cara mengetahui gampangnya seperti itu. Tapi itu bukan aturan bakunya ya. Kadang keterangan waktu itu dikedepankan. Contohnya pada ayat surat Al-Maidah itu al-yauma akmaltu lakum. Ya. Baik. Tapi dengan sendirinya sebenarnya ikhwah, walaupun antum nggak bisa membedakannya, nanti kalau dengan banyak berinteraksi dengan bahasa Arab, antum akan paham sendiri sebenarnya seperti itu. Karena walaupun anda nggak jelaskan begini, antum paham sebenarnya. Tapi syaratnya antum harus banyak mutolaah dulu, banyak membaca dulu, familiar dengan susunan kalimat dalam bahasa Arab. Akan tahu sendiri nanti, oh ini dzaraf zaman, oh ini dzaraf makan. Ya. Baik. Jadi dzaraf itu mansub kalau dia diposisikan memang sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat. Tapi kalau tidak diposisikan sebagai keterangan waktu, keterangan tempat, maka ya, dia bukan dzaraf, dia tidak mansub berarti. Contohnya saya sholat di masjid, ini dzaraf karena ada kata di masjidnya. Tapi kalau kita katakan masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin, dzaraf nggak? Bukan. Bisa dibedakan ya susunannya. Baik. Contohnya misalkan yang berbentuk dzaraf, jalastu indaka al-yauma. Jalastu indaka al-yauma. Saya duduk ya, indaka apa arti inda tadi? Di sisimu, di sebelahmu. Al-yauma artinya hari ini. Nah, di situ ada dua dzaraf, indaka sama al-yauma. Indaka ini dzaraf makan, al-yauma dzaraf zaman. Di situ mansub kan? Ya, berarti dia sebagai dzaraf. Nasabta indaka wal yauma ala dzarfi. Maka kata indaka dan kata al yauma di situ mansub karena dia sebagai dzaraf. Ya. Fa indaka dzarfun minal makan. Kata indaka itu dzarfu ya, dzarfu al makan. Wal yauma dzarfun minaz zaman atau dzarfuz zaman. Baik. Jelas sampai sini? Wa mithluhu, contoh selanjutnya jalastu amama Zaidin. Jalastu amama Zaidin. Saya duduk di depan Zaid. Nah, ada keterangan zarfu al-makan di sini. Apa dia? Amama. Kharajtu yaumal jumu'ah. Saya keluar pada hari Jumat. Ya.
Nah, perhatikan kata jalastu amama Zaidin tadi, contoh yang pertama. Saya duduk di depan Zaid. Ini berarti kan keterangan tempatnya. Kalau kita katakan misalkan ya, duduk di depan merupakan salah satu hal yang bisa membantu kita konsentrasi dalam belajar. Nah, kata di depan di situ zorof bukan? Ya, duduk di depan atau di depan adalah tempat duduk yang paling bagus untuk belajar. Seperti ini zorof bukan? Bukan, karena tidak ada keterangan. Ya. Nah, jadi kalau zorof itu kita ajukan pertanyaan, ya zorof makan misalkan, di mana perbuatan itu terjadi. Saya makan di restoran, di mana perbuatan makan itu terjadi? Jawabannya itu pasti zorful makan. Ya. Kalau zarful zaman, ajukan pertanyaan di mana atau kapan perbuatan itu terjadi. Ya. Saya makan di pagi hari. Kapan perbuatan makan itu terjadi? Di pagi hari. Nah, pagi hari berarti zarf zaman. Baik. Wa kharajatu yaumal jumu'ah. Saya keluar pada hari Jumat atau di hari Jumat. Biasanya dzaraf itu ikhwah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada kata di-nya. Ya, tapi itu nggak harus ya, tapi kebanyakannya begitu. Ya. Nah, nanti kalau antum menerjemahkan teks-teks ke dalam bahasa Indonesia, antum harus paham, oh ini dzaraf. Berarti menerjemahkannya harus pakai di. Ya, entah di depan atau di pagi hari. Di depan itu dzaraf makan, di sore hari itu dzarfuz zaman. Kharajtu yaumal jumu'ah artinya saya keluar pada hari Jumat atau di hari Jumat. Nah, kalau kita mengatakan misalkan hari Jumat adalah hari yang paling agung. Ya, dzaraf bukan? Bukan, karena tidak akan menjawab pertanyaan kita, ya, kapan perbuatan itu terjadi. Ya. Karena dalam kalimat hari Jumat adalah hari yang agung itu nggak ada perbuatan di situ kan? Jumlahnya jumlah mubtada khabar di situ, jumlah ismiyah. Paham ya? Yaumul Jumu'ah ya sayyidul ayyam. Maka kita katakan yaumul Jumu'ah bukan yaumal Jumu'ah. Jelas ya? Baik. Tapi kalau untuk mengatakan saya sholat pada hari Jumat, saya ke masjid pada hari Jumat, ya, saya bertemu dengan teman di hari Jumat, ya, semua itu keterangan waktu. Maka harus dibaca yauma semua di situ. Itulah makna dari kalimat tadi. Dzaraf itu mansub kalau diposisikan sebagai dzaraf. Kalau tidak diposisikan sebagai dzaraf, ya tidak akan mansub. Wasa'arkabu godan. Contoh selanjutnya, saya akan berkendara besok. Bagian kata godan di situ, ya. Godan, ya, artinya besok. Maka dia dzarfuz zaman. Jadi kapan saya akan berkendara? Besok. Ya, jadi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bisa kita katakan saya akan naik kendaraan di esok hari, gitu ya. Atau kita singkat menjadi besok. Baik. Kemudian wa masyaitu farsakhaini. Masyaitu itu dari kata masya yamshi. Ya. Masyaitu ya farsakhaini. Farsakhain itu musanna dari kata farsakh. Satu farsakh. Pernah dengar satu farsakh? Ya, itu ukuran waktu 1 mil, pernah dengar? Ya, 1 mil ya kayak kilometer-kilometer gitu ya. Satuan jarak, parsakh itu satuan jarak. Ya, kalau dalam cairan kan kita katakan 1 liter. Ya, kalau jarak kalau dalam bahasa Indonesia 1 kilometer, 1 meter, 1 senti, 1 milimeter kan. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya satu parsakh. Satu parsakh itu sekitar 5 kilometer, 5,5 kilometer. Nah, jadi 5,5 kilometer kalau jarak qasar salat ya, kita masuk ke fikih sedikit untuk antum pahami apa itu parsakh. Jadi kalau dalam fikih ya, salah satu pendapat dalam mazhab mengatakan bahwasanya orang boleh mengqasar salatnya kalau perjalanan yang ditempuh itu sejauh 16 parsakh. Satu parsakh tadi berapa? 5,5. Atau kita bulatkan menjadi 5 lah. Ya, berarti 16 kali 5 km. Jadinya berapa? 80 km. Maka dalam mazhab Syafi'i 80 km baru dikatakan safar, baru boleh mengqasar sholat. Paham ini? Baik. Itu yang dipegang oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.
Ada juga yang mengatakan kapan mengqasar salat itu? Ya, perjalanan unta normal. Ya, perjalanan unta normal dalam satu hari satu malam. Jadi kira-kira kalau unta berjalan sehari semalam itu berapa jarak yang ditempuh? Nah, segitulah berarti jarak jarak qasar. Ya, banyak pendapat di situ. Ya. Tapi ya pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kecuali Imam Abu Hanifah ya. Tiga mazhab itu mengatakan ya qasar salat itu adalah 16 parsah atau arba'atu burud, 4 burud. 4 burud. 4 burud itu maksudnya 16 parsah. Karena satu burud itu ya 14 parsah, 4 parsah. Taib. Jadi masyaitu parsakhain artinya saya berjalan 2 parsah. Berarti berapa kilometer? Hah? Kok 10? Tadi satu parsah berapa kilo? Nah, 5,5 berarti ya 2 parsah artinya berapa? 11 kilometer. Ya 5,5 kali 2 berarti kan 11 kilometer. Jadi masa itu parsakhain artinya saya jalan kaki 11 kilometer. Ya. Egi sanggup jalan kaki 11 kilometer? Ya. Di Bima udah sering kayaknya. Nah, itu satu parsah ya. Baik, maka kata parsakhain ini kan musanna ya. Musanna itu kan ada dua, bisa pakai ya dan nun sama alif dan nun. Nah, kapan pakai ya dan nun? Kalau dia mansub. Nah, di sini mansub berarti parsakhain. Kenapa dia mansub sekarang? Eh? Nah, ini taunya mansub itu maf'ulun bih aja. Nah, kenapa parsakhain di sini mansub? Karena dia sebagai zorof. Farsah itu kan keterangan jarak, keterangan tempat ya. Ingat kilometer, sentimeter, milimeter itu semua zorful makan namanya. Saya berjalan 1 kilometer itu mansub berarti kilometron kita katakan. Ya, saya berjalan kilometron, metron itu mansub. Ya. Kenapa mansub? Ya karena dia sebagai zorof, lebih tepatnya zorof al-makkah. Paham ya? Satuan waktu itu semuanya zarfuz zaman. Ya, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 semester itu semua ya zarf zaman, terangan waktu. Ya. Maka jarak seperti kilometer, ya, kemudian sentimeter, meter, parsah, burud, mil, ya, itu juga termasuk zarfu al-makan, keterangan tempat. Ya, jarak-jarak itu keterangan tempat. Type itu dia akhir dari pembahasan ya tentang zarful zaman dan zarful makan yang mana keduanya adalah bagian dari al-mansubat. Jadi dia segolongan dengan al-hal itu. Jadi al-hal sama zarab itu satu jenis sama-sama mansub. Kalau antum buka di kitab-kitab yang lain mau cari pembahasan zarab, antum buka di bab al-mansubat. Nah, di Jurumiyah misalkan antum buka di bab al-mansubat, di situ bab yang pertama biasanya maf'ulun bih, baru kemudian hal, baru kemudian pembahasan ini, ya, sorob ini. Taib. Ya, kemudian di pertemuan selanjutnya insyaallah taala nanti kita akan bahas bab al-iqra wa tahdzir, ya. Bagaimana kita membujuk orang dan melarang orang, ya. Membujuk atau melarang orang. Misalkan kalau kita melarang itu kalau dalam hadis, ya, ya, iyyaka wa muhdatsatil umur. Iyyaka itu gimana bentuknya? Ya. Nah, itu insyaallah taala kita akan bahas nanti di pembahasan babul iqra wa tahdzir. Kemudian kita masuk ke babut tafsir, ya. Bagaimana menafsirkan sesuatu, bukan tafsir ilmu tafsir Al-Qur'an, bukan ya, tafsir dalam ilmu nahwu ini. Kemudian babut ta'ajjub, nida, al-adad, al-istisna, alamatut ta'nis, ya, kemudian jenis-jenis al-hamzah wasal dan mamnu minas saraf, ya, itu akhir dari pembahasan kita mamnu minas saraf. Jadi tinggal sedikit insyaallah taala ya kita akan selesai dari kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan pembahasannya. Insyaallah kira-kira sekitar 2 4 6 8 9 9 bab lagi insyaallah selesai kita dari pembahasan kitab ini. Ya, baru insyaallah nanti kita akan ya, adakan ujian gitu ya. Sesuai dari pembahasan ini kita akan ada ujian nanti agar apa yang kita pelajari ini tetap kita murojaah. Karena ini adalah fondasi dasar.
Dasar itu harus kokoh, ya. Jadi jangan terburu-buru ingin membahas hal-hal yang kompleks dalam ilmu nahwu sebelum menguasai yang dasar-dasar dulu. Ya. Antum tertarik membahas hal-hal yang rumit-rumit itu wajar, rasa penasaran. Ya, tapi ingat dalam belajar itu ada tahapan-tahapannya. Ya, ta'amul kibar, summus sigor. Kata para ulama, makanannya orang dewasa itu adalah racun bagi anak kecil. Makanannya sama, tapi kalau beda orang yang mengkonsumsi akan justru tidak bermanfaat. Ya. Jadi ada waktu-waktunya. Setiap bab itu ada waktu-waktu sendiri kita akan bahas. Jadi jangan terburu-buru, kokohkan dasar ini merojah, merojah, merojah terus sampai benar-benar kokoh, baru kemudian kita selangkah demi selangkah melanjutkan ke pembahasan yang lebih lengkap. Baik, Allah taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Nah, tapi bihadzal qadar, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.